kepada orang yang sakit ya, terlepas dari orang itu salah atau nggak salah, tetap kita utamakan unsur kemanusiaannya, Pak. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan rencana operasi di Singapura ditunda dulu atau gimana? Atau merujuk dulu pada rumah sakit di Indonesia atau di Jakarta? Iya, kita merujuk pada rumah sakit di lokal ini, bilang apa dulu di situ. Kalau memang harus pergi keluar, ya kita akan bantu. Gitu loh. Jadi intinya kita mau jadi part of solution lah. Kita nggak mau pengen jadi part of masalah di situ. Oh, berarti jika di sini memadai semua alat dan cukup di sini, berarti nggak perlu ke jauh-jauh ke Singapura ya? Kalau memang bisa di sini semua ya di sini semua, dan kita udah bicara kemarin sama yang punya PIK bahwa mereka bersedia membayar semuanya gratis Sampai sembuh? Sampai sembuh. Termasuk Bang Alvin ini juga membantu Agus full juga tuh. Iya, kita bantu kawal di situ, dan juga secara hukumnya kita bantu gratis. Alasannya apa mungkin dari Ketua Naga ya ingin membantu Agus berobat sampai sembuh? Mereka kan orang sibuk ya, jadi nggak mungkin tahu hal-hal seperti inilah, apalagi infotainment. Jadi ketika saya memintakan kepada mereka, mereka baru kasus apa itu gitu kan? Oh ini Pak, gini. Oh ya sudah, kalau untuk kemanusiaan silakan. Dan itu sebenarnya bukan cuma buat Agus saja. Orang-orang yang memang kesulitan pun kalau memang mau minta tolong pasti dibantu di situ. Cuma mereka kan nggak mungkin bisa mengatensi semuanya gitu loh. Kebetulan saya yang bawakan ke mereka dan mereka langsung bersedia. Reaksi awalnya seperti apa sih untuk Agus ya, ketika akhirnya di Indonesia sendiri dia diurusin gitu dalam hal pengobatan? Saya rasa Agus juga senang ya bahwa kesehatannya bisa diurus, karena hal yang lebih penting dari uang sebenarnya adalah kesehatan. Kesehatan itu nomor satu, Pak. Karena apa? Orang yang tidak sehat itu adalah orang yang miskin. Kalau menurut saya ya, miskin dalam hal jasmani. Ya. Makanya ini saya melihat di luaran di sana banyak netizen yang banyak salah kaprah. Ketika saya menantang Densu dan Novi untuk mereka kalau berani ya mereka siram muka mereka, bukan orang lain siram muka mereka loh, ya, adalah untuk supaya mereka tuh mengetahui bahwa dibanding uang 1,3 miliar tersebut, ya kan, mata itu lebih penting. Itu maksud saya. Tapi mereka ngambilnya seolah-olah, wah Alvin sombong banget, mentang-mentang punya uang 3M. Bukan mentang-mentang punya uang 3M. Kalau kamu merasa mata kamu lebih penting, apa 3 miliar lebih penting? Itu loh maksudnya. Ya kan, saya kasih 3 miliar kalau kamu berani siram mata kamu sendiri dengan air keras. Ya, kalau saya jahat, saya balik tuh tantangannya. Bagi masyarakat yang menyiram dia dengan air keras, saya kasih 3 miliar, mampus dia. Nah itu baru saya jahat. Berarti saya meniat mencelakai. Ini tidak. Maksud saya adalah kamu harus tahu gitu loh, mata itu lebih penting. Jadi jangan 1,3 miliar ini dibikin sebagai sebuah sirkus, padahal mereka melupakan yang penting adalah orang yang disabilitas yang membutuhkan bantuan jadi dibully se-Indonesia. Itu yang saya tidak suka. Berarti ditegaskan lagi, ini tantangan seorang Alvin Lim bukan dalam arti sebenarnya ya, yang menyiram air mata juga itu bukan arti sebenarnya. Oh ya. Bukan. Jadi saya pengen mereka tuh smart gitu loh. Maksudnya kamu mau nggak ini 3 miliar? Kamu pikirkan uangnya besar 1,3 gede. Agus bisa pakai buat poya-poya, buat apa? Gua kasih lu 3 miliar nih. Kalau kamu mengalami hal yang sama dengan Agus. Karena saya yakin ya, orang yang sebagaimanapun juga, termasuk Densu, langsung dia bilang, saya tidak berani. Berikan aja kepada Agus. Bukan berikan kepada Agus. Kamu berani nggak mengalami apa yang Agus alami, itu loh. Bukan uangnya. Ya, jadi jangan mereka tuh apa-apa hal duniawinya. Bukan ke situ maksud saya. Nah, ini yang banyak dimiskom sama masyarakat luas. Pertama pihak mereka juga ya? Iya, terutama pihak mereka. Udah komunikasi Bang sama Densu. Jadi ketika saya bikin video itu ya, dalam waktu 1-2 jam Densu menghubungi saya. Ya, jadi saya klarifikasi, dia dulu yang nelfon saya, bukan saya nelfon dia.
Ya, jadi banyak orang bilang katanya saya takut apa. Saya nggak takut, saya nggak pernah takut siapapun di situ. Ya, tapi ketika beliau menelpon saya dan mengklarifikasi, dia bilang, Pak Alvin, dia mengakui bahwa dia dia lalai untuk memberikan saya hak jawab. Bukan saya mau pansos datang diundang ke podcastnya dia, bukan. Tapi kalau ada seseorang menjelekkan Bapak misalnya kan, Bapak punya hak kan untuk memberikan hak jawab. Nah, hak jawab itu ketika saya minta dia nggak berikan. Nah, ketika dia telepon bilang, Alvin saya akan bersedia memberikan hak jawab, berarti saya sadar bahwa dia sudah benar, sudah lurus gitu loh. Ya kan, nah dari situ saya bilang ya sudah, kalau kayak begitu kita selesaikan baik-baik. Beliau juga setuju. Nah, makanya saya bilang kalau memang mau selesaikan baik-baik, saya tunda dulu nih untuk mensomasi dan membuat laporan polisi baru. Karena kalau kita serang lagi di situ, berarti kan ini orang udah mau menyelesaikan baik-baik kok. Masa kita masih pukul? Kasar ngomong ada musuh udah datang ke kita, pihak lawan udah baik-baik ngomong, terus masa kita tonjok? Ya enggak dong. Dari situlah makanya saya puji dia, saya bilang ini orang gentleman, ya kan? Dia tahu apa yang dia kurang di situ dan dia akui. Nah itu gentleman saya bilang. Agus sudah di dalam apa masih di jalan, Bang? Kenapa? Agusnya sudah di dalam ya? Agus lagi diperiksa di dalam. Bang, terkait kemarin Firdaus ini menjadi